Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saya berharap Anda masing-masing akan mendukung saya dalam penyatuan ini. Saya tidak ingin mendengar suara yang tidak harmonis. Untuk mengusir Demonkin, aliansi baru membutuhkan komandan yang cukup kuat dan cakap. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kuil Ksatria sudah semakin tua, dan saya yakin bisa memimpin perang suci baru melawan iblis. Selama tahun-tahun hidup saya bertekad untuk memimpin aliansi, dan memerintahkan umat manusia untuk merebut kembali tanah kami. Kecepatan Li Zengzi sangat santai, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengarnya, meskipun beberapa tetua mengerutkan alis mereka atau menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar dari yang lain terlihat bersemangat. Kuil penyihir sejauh ini selalu menjadi yang nomor 2 dari aliansi, telah terlalu lama ditekan oleh kuil Ksatria. Itu karena mereka tidak memiliki penyihir jenius seperti Li Zengzi, penyihir master elemen angin, yang baru-baru ini mulai mengubah situasi ini secara diam-diam. Dan sekarang akhirnya waktu untuk memobilisasi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kepala pembantu Lin, Li Zengzi mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Chen di dekatnya. Lin Chen mengangguk padanya, semua persiapan sudah siap. Li Zengzi tersenyum tipis, baiklah. Mari kita umumkan beberapa kandidat untuk pertemuan agung kuil selanjutnya. Kuil Ksatria dan kuil penyihir bukan satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Kuil lainnya juga mengadakan pertemuan serupa, pembentukan aliansi baru sudah dekat. Para petinggi dari 6 kuil besar bertindak persis seolah-olah otoritas atas aliansi kuil yang baru adalah hadiah yang harus dimenangkan. Suasana di pertemuan kuil prajurit jauh lebih santai daripada kuil penyihir. Qiu Yonghao duduk di kursi utama, dan total lebih dari 30 tetua bersatu kembali di dalam kuil prajurit. Oke, mari kita selesaikan semuanya dengan cara ini. Kami memberikan dukungan penuh kami ke kuil penyihir. Li Zengzi telah memberi kami janjinya untuk memberikan kuil prajurit status penting setelah aliansi baru didirikan. Saya sudah menyiapkan sebagian besar pengaturan, apakah Anda memiliki beberapa saran lagi? Pertemuan ini akan menjadi yang terakhir sebelum pertemuan agung kuil dimulai. Jika ada yang keberatan, ajukan sekarang, jika tidak, saya akan menganggap bahwa kita semua setuju untuk bergerak sebagai satu. Sudah ada banyak pertemuan di kuil prajurit, dan keberatan serta saran telah diajukan jauh sebelumnya. Saat ini, Qiu Yonghao membuat para tetua dari kuil prajurit mengangguk berturut-turut, mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tepat pada saat ini, sebuah keberatan yang tiba-tiba merusak keharmonisan di dalam ruangan. Aku punya keberatan. Pernyataan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, dan dirumuskan oleh sosok ilusi, muncul tanpa peringatan di samping kepala kuil prajurit Qiu Yonghao, seorang prajurit yang muncul entah dari mana dengan mengenakan pelindung tubuh berwarna perak. Para tetua yang hadir semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pertemuan antara para tetua, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiu Yonghao juga sangat terkejut, tetapi merespons dengan cepat. Dia sepenuhnya yakin bahwa orang ini bukanlah salah satu tetua dari kuil prajurit, namun orang itu muncul tepat di sampingnya, membawa perasaan kuat yang menakutkan ke seluruh majelis. Hampir tanpa sadar, Qiu Yonghao membalas dengan tangan kirinya, menyerang langsung ke dada prajurit lapis baja perak yang baru saja muncul. Pukulan ini tidak bisa diremehkan, serangan itu menarik udara dalam jarak beberapa meter, secara singkat menutupi area itu dalam ruang hampa, dan mengunci prajurit lapis baja perak itu di tempatnya, menghilangkan jalan keluar apapun. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Qiu Yonghao telah membuat kemajuan besar berkat niat pedang yang Long Hao Shen telah tinggalkan. Langkahnya menggabungkan keterampilan yang hebat dengan kesederhanaan yang luar biasa. Prajurit lapis baja perak itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi menghadapi pukulan Qiu Yonghao, mengarahkan pukulan juga. Tangannya yang terbungkus cahaya perak bertemu dengan tangan Qiu Yonghao juga. Ketika kedua pihak saling menyerang, pemandangan yang fantastis mulai terlihat. Tubuh Qiu Yonghao sedikit gemetar, mundur sepertiga meter ke belakang. Bahu prajurit lapis baja perak itu bergoyang, segera mundur. Hal yang ajaib adalah bahwa bahkan bentrokan pada tingkat kekuatan mereka tidak mengeluarkan kebocoran energi spiritual atau ledakan besar. Setelah kedua pukulan itu bertabrakan, tidak ada perubahan lain yang terjadi. Untuk sesaat, para tetua kuil prajurit semuanya memiliki wajah terkejut,
berkelebat mengelilingi prajurit lapis baja perak itu sekaligus. Yang paling terkejut tentu saja Qiu Yonghao sendiri, yang tidak mungkin memusnahkan kebocoran energi spiritual. Ini dilakukan oleh prajurit lapis baja perak ini, sepertinya lawan menderita kerugian dalam pertukaran, tetapi dia masih memusnahkan semua energi spiritualnya, menggunakan atribut spasial untuk membuatnya menghilang. Tidak mungkin budidaya prajurit ini bisa kalah dengan miliknya. Dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak memiliki niat buruk dari pertukaran pukulan ini. Qiu Yonghao mengangkat tangannya, berencana untuk memblokir para tetua kuil prajurit yang hadir. Meluruskan posturnya, dia bertanya-tanya menatap prajurit lain, setelah merasakan semacam rasa keakraban yang jelas dalam bentrokan sebelumnya. "Siapa kamu?" Qiu Yonghao bertanya dengan nada serius. Prajurit lapis baja perak tidak melepas helm yang terpasang, tetapi dengan tenang berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, orang-orang yang cerdas dapat melihat telinga Qiu Yonghao berkibar ringan, jelas dari transmisi suara oleh prajurit lapis baja perak ini. Mendengar transmisi suara tamu tak diundang ini, ekspresi keterkejutan Qiu Yonghao sangat meningkat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya kepada para tetua, pertemuan itu akan dihentikan sementara. Aku punya masalah untuk dibicarakan dengan prajurit ini. Semua orang kembali dulu, masalah ini harus dirahasiakan. Mengatakan itu, dia mengangguk ke prajurit lapis baja itu, dan pergi dengan langkah besar. Tiba-tiba ini mengejutkan semua petinggi kuil prajurit yang hadir di sini. Dari baju besi itu, dia benar-benar seorang pejuang, tetapi hanya sedikit dirugikan terhadap pukulan Qiu Yonghao, dan terlebih lagi, dia jelas ahli dalam menggunakan kemampuan spasial dengan sangat tiba-tiba. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang dapat mengingat kapan seorang pejuang yang begitu kuat dapat bangkit di kuil mereka, dan terlebih lagi, pada saat dia menyela Qiu Yonghao, dapat terdengar dari suaranya bahwa itu adalah seorang gadis. Prajurit lapis baja perak itu mengikuti Qiu Yonghao ke sebuah ruangan pribadi di dalam markas aliansi kuil prajurit. Qiu Yonghao menutup pintu, dan cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, mengembun membentuk kilau logam yang menutupi setiap sudut ruangan. Menggunakan dataran tinggi spiritual untuk menutup setiap kesadaran yang mungkin keluar dari ruangan ini hanya dapat dicapai oleh pembangkit tenaga listrik setingkat Qiu Yonghao. "Yuan, apakah itu benar-benar kamu?" Setelah penggunaan dataran tinggi spiritual Qiu Yonghao selesai, dia menanyakan hal ini dengan sangat tidak sabar. Melepas helmnya, prajurit perak itu menunjukkan wajah yang sangat cantik, dengan tatapan penuh tekad dan ketenangan. Wang Yanyuan melapor ke kepala kuil. "Benar, orang yang tiba-tiba merusak pertemuan kuil prajurit dan mengganggu Qiu Yonghao adalah Wang Yuan yang seharusnya hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Qiu Yonghao menyadari identitasnya dengan transmisi suara sebelumnya, mengenali wajah Wang Yuan masih menyebabkan tubuhnya bergetar dalam kegembiraan yang mengerikan. "Yuan, kamu akhirnya kembali. Di mana Anda selama 4 tahun ini?" Awalnya, Qiu Yonghao merasa tidak sehat untuk waktu yang sangat lama setelah mengetahui tentang hilangnya Wang Yuan bersama Long Haoshen. Tidak hanya dia salah satu dari orang-orang mereka, tetapi terlebih lagi dia memiliki bakat dan temperamen yang hebat. Selama Perang Suci, Wang Yuan telah mendapatkan gelar Dewi Perang Berdarah. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 bahkan belum tentu berkontribusi dalam perang sebanyak dia. Di Benteng Tenggara, Dewi Berdarah tetap untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Qiu Yonghao telah memutuskan untuk melatihnya dengan baik, dan bahkan mempersiapkannya sebagai penerusnya di masa depan. Mungkin bakat Wang Yuan tidak sebanding dengan Long Haoshen, tapi Qiu Yonghao tahu bahwa dia sangat teguh, dan memiliki tekad yang teguh. Tekad seperti itu hampir tidak ditemukan pada pria, namun ditemukan di Wang Yuan. Tapi sayangnya, Wang Yuan telah mengikuti Long Haoshen untuk berangkat dari Benteng Tenggara tanpa berpikir 2 kali, menolak semua rekomendasi Qiu Yonghao. Setelah itu, tidak ada berita lain yang datang darinya. Qiu Yonghao bahkan telah memperoleh informasi bahwa Wang Yuan bukan satu-satunya yang hilang, tetapi hal yang sama berlaku untuk seluruh pasukan perburuan iblis mereka. Hal ini telah mengejutkan petinggi tertinggi dari aliansi kuil untuk waktu yang sangat lama. Setelah semua, keberadaan Long Haoshen itu sendiri benar-benar luar biasa. Kepala aliansi Yang Haohan sangat dikritik karena masalah ini oleh kepala kuil lainnya, yang mengutuk keputusannya membiarkan Long Haoshen mereformasi pasukan pemburu iblisnya.
Tidak ada yang mengira bahwa setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuanyuan benar-benar akan kembali, dan kekuatannya akan benar-benar berkembang sedemikian rupa dalam 4 tahun yang singkat. Membungkuk dengan hormat, mata Wang Yuanyuan memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Kepala, aku bukan satu-satunya yang kembali. Semua rekanku juga kembali. Qiu Yonghao menjadi sangat terkejut sekali lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa Long Hao Shen dan yang lainnya? Wang Yuanyuan mengangguk. Kapten memberi saya pesan untuk disampaikan kepada kepala kuil. Dengan status kami sebagai skuad perburuan iblis berjudul, kami ingin menantang pertemuan agung kuil ini. Jika kami berhasil menunjukkan kinerja yang memadai, kami berharap mendapatkan dukungan kuil prajurit, dan juga dukungan Anda. Qiu Yonghao sedikit terkejut, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil bagian sebagai pasukan berburu iblis berjudul? Wang Yuanyuan menjawab, menurut aturan pertemuan besar kuil, pasukan berburu iblis berjudul, sebagai kelompok yang memberikan kontribusi luar biasa, memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara independen dalam pertemuan besar kuil dan mendapatkan kredit penuh. Jika mereka dapat menyelesaikan dengan peringkat di 3 besar, mereka akan memenuhi syarat untuk membuat aliansi menerima salah satu persyaratan mereka. Qiu Yonghao mengernyitkan alisnya, Yuanyuan, kamu telah pergi begitu lama, tetapi ingin langsung ambil bagian dalam Great Gathering Kuil setelah kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa pertemuan agung kuil ini memiliki arti yang sangat istimewa? Apa yang Long Hao Shen rencanakan? Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa Long Hao Shen adalah inti sebenarnya dari Bright Glimmer of Hope. Wang Yuanyuan balas tersenyum, benar karena pertemuan agung kuil ini sangat luar biasa sehingga kami ingin ikut serta. Kepala Qiu, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiu Yonghao menyatakan, karena kalian semua datang untuk mengambil bagian dalam pertemuan itu, kalian harus mengetahui semua aturan pertemuan itu. Bahkan jika Anda adalah pasukan berburu iblis berjudul, hampir tidak mungkin tim Anda cukup kuat untuk membuktikan diri. Menjadi 3 besar semakin mustahil. Long Hao Shen mungkin disukai kuil prajurit, tetapi Anda benar-benar membuat masalah dalam hal ini. Saya tidak dapat mendukung Anda dengan cara apapun, dan tidak akan memberi Anda komitmen apapun. Saya mengatakan ini atas nama kuil prajurit. Mata Wang Yuanyuan bersinar terang, lalu, bagaimana jika kita bisa mengambil tempat pertama? Jika kami menempatkan di atas semua 6 kuil besar, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiu Yonghao sangat terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Wang Yuanyuan dengan sangat percaya diri. Dia baru saja mencoba kekuatan Wang Yuanyuan, dan dapat menentukan, hanya dengan kontak sederhana, bahwa dia seharusnya sudah menembus langkah ke-9. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan alarm yang hebat. Benar, Wang Yuanyuan hanyalah warrior of the Bright Glimmer of Hope Demon Hun Squad. Kultivasinya telah mencapai langkah ke-9, tingkat apa yang bisa dicapai oleh kultivasi Long Hao Shen. Dan terlebih lagi, mereka sebelumnya telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada titik ini, tatapan Qiu Yonghao menjadi sangat hangat. Yuanyuan, apa yang kalian coba lakukan? Apa tujuanmu? Kepala, kita hanya punya satu tujuan. Itu untuk memimpin umat manusia untuk mengalahkan iblis. Qiu Yonghao menggelengkan kepalanya, ini adalah topik yang sangat penting dan kamu tiba-tiba membicarakannya. Saya bingung bagaimana menanggapi Anda. Wang Yuanyuan mengangguk dan menjawab, biarkan saja. Saya percaya bahwa Kapten akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan Anda, serta petinggi dari semua 6 kuil besar lainnya. Saat ini, kekuatan adalah faktor terpenting dalam perlawanan terhadap Demonkin. Saya akan pergi, tolong rahasiakan masalah kepulangan kami. Qiu Yonghao menjawab, Yuanyuan, jangan meremehkan pertemuan agung kuil. Mungkin kamu membuat kemajuan besar dalam kekuatan, tapi kartu truf dari kuil bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan pemburu iblis seperti milikmu. Wang Yuanyuan hanya tersenyum sebagai tanggapan, saya pikir Anda akan sangat terkejut. Qiu Yonghao tersenyum pahit, sebenarnya, saya tidak ingin kejutan yang menyenangkan ini, karena itu akan lebih sulit untuk saya terima. Meskipun saya tidak percaya Anda bisa menang, jika Anda benar-benar dapat mengelola prestasi ini, kuil prajurit kami setidaknya akan berjanji untuk bersikap netral. Wang Yuanyuan tampak terkejut, di awalnya hanya berencana untuk menyapa Qiu Yonghao dan meninggalkannya dengan kesan mendalam sebelum dimulainya pertemuan besar kuil. Tapi dia tidak mengharapkan dia untuk mengungkapkan kenetralannya.
Kuil prajurit menjadi pendukung setia kuil penyihir, sudut pandang netral mereka sangat penting dalam rencana Long Hao Shen. Sebagai kepala kuil prajurit, Yong Hao optimis bahwa secercah harapan tidak akan bersikeras untuk mengingat kembali kebaikan yang dilakukan Long Hao Shen pada kuil prajurit. Kebaikan individu adalah satu hal, tetapi manfaat kuil adalah hal lain. Ekspresi netralitasnya sudah menjadi tanda dukungannya terhadap Bright Glimmer of Hope. Berapa umur Wang Yuan tahun ini? Di bawah 30. Sudah berapa lama kuil prajurit tidak mendapatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di bawah usia 30 tahun. Dan tidak hanya kuil prajurit, seluruh aliansi tidak mendapatkan pembangkit tenaga listrik yang begitu mudah untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, dia memutuskan dari pidato Wang Yuan bahwa dia sama sekali bukan satu-satunya yang telah mencapai langkah ke-9 dalam Bright Glimmer of Hope. Keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam Great Gathering Kuil sebagai pasukan pemburu iblis telah memecahkan banyak misteri. Long Hao Shen menjadi seorang jenius yang menghancurkan bumi, sekarang setelah mereka kembali setelah menghilang selama lebih dari 4 tahun, bakat mereka serta usia muda mereka meramalkan posisi masa depan mereka dari landasan 6 kuil besar dengan pasti. Namun Qiu Yonghao tidak percaya sedikit pun bahwa secercah harapan akan muncul di pertemuan agung kuil ini. Karena hal-hal seperti itu, apa masalahnya dengan sedikit janji? Sebuah argumen sengit terjadi dalam pertemuan yang berlangsung di kuil assassin. Kepala Seng Yue, saya tidak percaya bahwa kita masih harus dengan sepenuh hati mendukung kuil ksatria. Jangan bilang kamu tidak bisa mengatakan bahwa kuil ksatria sudah menurun. Yang berbicara adalah sesepuh dengan tubuh ramping, wajah tua ditutupi kerutan, dan kepala botak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sudah tampak seperti seseorang dengan satu kaki di kuburan, yang baru saja jatuh di depan embusan angin. Tapi tatapan tajamnya setajam dan sedingin es seperti elang, terlihat sangat kesal. Sejak 10 tahun yang lalu, kuil ksatria belum menghasilkan ksatria surgawi baru. Dari 3 ksatria surgawi mereka, Yang Wenzhao tidak akan dapat berpartisipasi dalam yang satu ini karena menjadi kepala aliansi saat ini. Long Xingyu bahkan belum datang, dan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Long Tianying. Pertemuan agung kuil ini benar-benar istimewa dan akan menentukan jalan masa depan aliansi. Berdiri di sisi yang salah akan sangat mungkin menyebabkan penurunan aliansi dan sangat menurunkan posisi kita di aliansi masa depan. Meskipun kita juga tidak dapat mengambil sikap sebaliknya dengan mendukung kuil penyihir, kita setidaknya harus tetap netral dan berhenti mempertahankan posisi yang sama seperti di masa lalu. Jangan memandang rendah penatua yang tampak kurus ini, pidatonya segera mengguncang seluruh ruang konferensi. Seng Yue duduk di kursi pertama, dan terlihat sangat berat. Ini jauh dari satu-satunya tetua dari kuil assassin yang mengajukan keberatan. Dia mungkin kepala kuil pembunuh, tetapi para tetua dari kuil mereka jauh lebih berpengaruh daripada yang dari kuil lain, terutama yang baru saja menyampaikan pidatonya. Itu adalah kepala tetua kuil assassin, Sue Zichen, yang paling senior, dan satu generasi lebih tua dari Seng Yue, serta menjadi perwakilan dari generasi tertua kuil assassin. Dalam kekuatan, dia berada di tingkat atas kuil assassin, mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9, dan mendekati peringkat ketiga. Menyebutnya sebagai batu penjuru dari kuil pembunuh tidaklah berlebihan, dan sebagai kepala sesepuh, banyak orang mendukungnya. Saat ini, ekspresi sudut pandangnya menciptakan perubahan plot total dalam konferensi ini. Para petinggi dan tetua terhebat dari kuil assassin berjumlah total 41 orang, dan setidaknya setengah dari mereka terpengaruh. Penatua lainnya melanjutkan, Sue tua benar. Kerusakan kami sangat besar dalam perang suci ini 4 tahun lalu, dan hal yang sama berlaku untuk kuil ksatria. Setelah sekian lama, kuil penyihir dan kuil spiritual mengalami kerusakan paling sedikit, peningkatan kekuatan mereka adalah yang tercepat. Dan dalam Great Gathering aliansi ini, saya tidak berpikir mereka akan mampu mempertahankan mahkota mereka. Kita harus membuang aliansi ini, atau bagaimana kuil lain akan melihat kita setelah kelahiran aliansi baru. Kami tidak hanya akan kehilangan sekutu yang kuat, tetapi terlebih lagi, kami akan dihina oleh semua kuil lainnya. Dari sudut pandang lain, jika kuil ksatria tidak membantu kita dengan sepenuh hati, menurutmu berapa lama kita akan bertahan dalam perang suci? Apakah Anda tahu berapa banyak jiwa ksatria setia yang tersisa di dinding kita? Jangan bilang Anda ingin meninggalkan dermawan kami seperti itu.
Saya telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah kuil ksatria akhirnya mempertahankan mahkota mereka atau tidak, kuil pembunuh kami akan terus mendukung mereka dengan segalanya. Bahkan jika kuil ksatria akhirnya kalah, setidaknya kita akan berdiri dalam solidaritas. Demonkin adalah target kami, bukan perselisihan internal. Saya percaya siapapun yang memerintah aliansi baru, mereka tidak akan secara berlebihan menindas kuil lainnya. Ini bukan pertama kalinya Zheng Yue mengucapkan kata-kata ini, tetapi kuil assassin masih belum memberikan jawaban dengan suara bulat. Pertemuan besar kuil sudah dekat, jadi pilihan kuil assassin tidak bisa ditunda-tunda. Mereka harus mengambil keputusan akhir pada hari ini, tetapi suara oposisi masih tetap tinggi. Dari 6 kuil besar, yang memiliki kendali paling sedikit, tanpa diragukan lagi, adalah Zheng Yue. Itu karena alasan sejarah, bagaimanapun juga, gurunya yang dulunya adalah kepala kuil assassin, sebelum meninggal bertahun-tahun yang lalu, telah bertarung melawan Sue Zisheng. Persaingan antara kedua tetua ini sangat kuat, dan kesenjangan kekuatan mereka sangat kecil. Sekarang setelah Zheng Yue kehilangan dukungan gurunya, posisinya di kuil assassin secara alami tidak terlalu bagus lagi. Ini juga mengapa dia harus dengan kejam membuat Cair berintegrasi dengan kompor spiritual samsara di tahun-tahun itu. Dia berharap cucunya tidak menjadi seperti dia pada saat dia akan mengendalikan kuil assassin. Sebagai ketua kelompok tetua, Sue Zisheng menyarankan, karena kamu sangat keras kepala, mari kita putuskan melalui pemungutan suara. Sebagai kepala kuil, suara Anda dapat dihitung 3 kali, sedangkan suara saya sebagai kepala para tetua dapat dihitung 2 kali. Minoritas akan mengikuti mayoritas, jadi kita akan sampai pada kesimpulan hari ini. Mendengar semua ini, Zheng Yue merasa hatinya menegang. Dia mengerti bahwa karena Sue Zisheng menyarankan tindakan seperti itu, dia sudah sepenuhnya yakin memiliki mayoritas besar di sini yang mendukungnya. Dalam kasus keputusan ini datang, bahkan kepala kuil assassin tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan ini juga akan sangat merusak otoritas masa depannya juga. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, Zheng Yue sudah tidak dapat menghentikan pemungutan suara yang berlangsung di depannya. Karena marah, dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Sue Zisheng dengan enggan. Zisheng yang muram dan bermata dingin tidak memberikan kelonggaran. Meskipun tumbuh sangat tua, otoritasnya di kuil assassin masih sangat besar.